Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pernah gak sih sahabat semua berafirmasi? Ternyata semakin kita sering afirmasi, justru realitanya semakin jauh. Apa yang kita temui adalah kondisi yang bertentangan dengan apa yang kita afirmasikan. Apakah sahabat pernah mengalami itu? Pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih terlalu sering afirmasi justru kita semakin sering mengalami kegagalan. Lantas seperti apa sih afirmasi yang tepat agar kita mampu mewujudkan realita hidup yang sesuai dengan harapan kita? Ada satu kondisi di mana saya merasa tidak mampu mencapai target yang telah saya sampaikan. Ada ketakutan yang sangat besar, ada kecemasan bahwa saya akan gagal. Dalam kondisi itu, saya pun berafirmasi. Saya menyatakan pada diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa, saya pasti berhasil. Kata-kata itu terus saya ucapkan sebagai self-talk saya. Saya pun melakukan visualisasi, melakukan berbagai hal yang mampu saya lakukan untuk memperkuat diri dan melakukan afirmasi dengan sepenuh hati. Ternyata hasilnya, apa yang menjadi ketakutan saya justru yang terjadi. Saya mendapatkan kegagalan dan semua sangat jauh dari apa yang saya afirmasikan. Mungkin ada sebagian dari sahabat semua mengalami kondisi itu. Kita mengalami satu tekanan, merasa tidak nyaman, takut, kita pun melakukan afirmasi. Dan ternyata afirmasi itu gak berdampak apapun pada diri kita. Justru ketakutan kita lah yang terwujud. Justru kekhawatiran kita lah yang menjadi realita. Mungkin Anda bertanya, kenapa semakin kita melakukan afirmasi, justru realitanya sangat jauh berbeda. Kita semakin mudah mengalami kegagalan atas itu semua. Ada satu cerita lagi. Saya punya seorang sahabat yang tinggal di Ohio, Amerika Serikat. Pada saat itu, ia pamit pergi untuk pulang ke negaranya. Di momen terakhir saya bertemu dengan dia, saya menjabat tangannya dan mengatakan, "Saya janji suatu saat nanti saya akan datang ke negaramu." Itu adalah satu keinginan yang sangat kuat dari dalam hati saya. Setelah itu, saya melupakannya. Saya tidak pernah mengingat-ingat lagi. Dan ternyata, 2 tahun kemudian, saya dapat beasiswa dan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat. Dan ini adalah satu contoh ketika saya melakukan afirmasi, mungkin hanya sekali. Setelah itu melupakannya dan ternyata terjadi. Sekarang kita komparasi pada afirmasi yang saya ucapkan berulang-ulang yang ternyata nggak berhasil dengan apa yang saya ceritakan barusan. Saya melakukan afirmasi sekali dan ternyata itu menjadi realita. Mungkin sahabat semua pernah mengalaminya. Dalam banyak sesi di kelas online yang saya lakukan, ada begitu banyak sharing pengalaman yang dilakukan oleh para peserta tentang pengalaman mereka melakukan afirmasi. Sebagian dari mereka menyatakan, ketika saya melakukan afirmasi berulang-ulang, justru realita yang saya temukan sangat jauh berbeda. Namun ketika saya melepaskannya, melupakannya, semuanya justru menjelma menjadi nyata dan semuanya semakin terasa lebih mudah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalaminya? Semakin melakukan afirmasi, justru kita semakin mendapatkan kegagalan. Kondisi sebaliknya justru terjadi. Cukup melakukan afirmasi sekali, kemudian melupakannya, dan ternyata itu menjelma menjadi realita. Mungkin Anda bertanya, terus ini bagaimana? Apa yang membuat ini terjadi? Kenapa semakin sering kita melakukan afirmasi, justru kita semakin mudah mendapatkan kegagalan? Jawabannya sederhana. Sebenarnya, rasa dan keyakinan di balik setiap kata yang kita gunakan sebagai afirmasi, itulah kuncinya. Ketika Anda melakukan afirmasi berulang-ulang dengan rasa takut dan khawatir kalau afirmasi itu tidak dapat terwujud, sebenarnya yang menjadi afirmasi utama Anda bukanlah kata-kata yang Anda lontarkan secara lisan, melainkan rasa yang Anda pancarkan. Kekhawatiran dan ketakutan itulah yang benar-benar menjadi afirmasi terkuat dari diri Anda.
Ketika Anda menghadapi kesulitan, kemudian di dalam hati Anda muncul rasa takut dan khawatir, jangan-jangan kesulitan ini yang akan membuat saya mengalami kegagalan. Maka tanpa Anda sadari, afirmasi itu telah Anda pancarkan dalam bentuk rasa. Ketakutan yang sangat kuat yang Anda pancarkan itulah afirmasi sesungguhnya, bukan kata yang Anda ucapkan. Ketika Anda mengatakan, saya pasti bisa mengatasi ini semua. Namun ternyata vibrasi yang kita pancarkan adalah, saya gagal, saya lemah. Maka yang terkuat adalah rasa, vibrasi yang tidak terucap itu. Oleh karena itu, cobalah Anda cek rasa dan keyakinan apa yang Anda alami, yang Anda rasakan ketika menyampaikan sebuah afirmasi. Afirmasi satu kali ataupun berkali-kali itu nilainya sama. Ketika kita mampu melakukan dengan rasa yang sangat luar biasa positif, dengan keyakinan yang sangat kuat, maka potensi afirmasi tersebut terwujud sangatlah besar. Kondisinya berbeda. Boleh jadi Anda melakukan afirmasi 100 kali, namun rasa yang Anda pancarkan adalah rasa yang bertentangan dengan kata-kata positif Anda. Ini sama saja Anda berupaya untuk mengisi air pada sebuah bak mandi yang ternyata bak mandinya bocor. Yang Anda dapatkan hanya lelah karena Anda tidak pernah menyimpan energi dari afirmasi itu, karena kata-kata Anda dan rasa Anda sangatlah berbeda. Pada akhirnya, bukan berapa banyak afirmasi yang kita sampaikan menjadi kunci, namun rasa yang kita pancarkan ketika melakukan afirmasi itu menjadi penentu yang punya dampak yang lebih besar. Satu hal yang pasti, hindarilah kemelekatan dalam proses afirmasi. Anda melakukan afirmasi sekali dengan keyakinan yang sangat tinggi, dengan proses pelepasan juga yang sangat sempurna, maka afirmasi itu insya Allah punya kekuatan yang jauh lebih besar. Namun ketika Anda melakukan afirmasi dengan rasa dan kondisi yang berbeda, maka perbedaan itu justru menjadi penghambat proses terwujudnya afirmasi. Semakin kita melekat dan menginginkan afirmasi itu terwujud, maka sebenarnya kita sedang terjebak pada rasa serakah, tergesa-gesa, desire, dan desire ini menjadi penghambat proses terwujudnya afirmasi. Pada akhirnya, rasa kemelekatan ini yang akan menghalangi kita. Lepaskan saja, izinkan semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah ini dapat terwujud atau tidak, biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Sudah, lepaskan saja. Lepaskan afirmasi kita dari kemelekatan terhadap hasil. Sekali lagi, rasa di balik afirmasi itu penentu yang sangat luar biasa. Tanyakan pada diri Anda, apa sih yang Anda rasakan ketika Anda sedang melakukan afirmasi? Apakah Anda melakukan afirmasi dengan rasa serakah, tergesa-gesa, atau justru dengan rasa takut? Yang terbaik, afirmasi itu kita lakukan dalam kondisi acceptance, penerimaan. Apapun hasilnya kita terima, biarkan semuanya terserah kepada Tuhan. Apakah Anda mau melakukan afirmasi sekali atau berulang-ulang? Coba Anda tanyakan bagaimana rasa Anda. Jika Anda merasa nyaman, jika Anda merasa happy, jika Anda merasa yakin, maka proses terwujudnya afirmasi itu menjadi nyata jauh lebih mudah. Namun sebaliknya, jika keraguan-raguan terselip dalam setiap kata afirmasi kita, maka kegagalan adalah jawaban dari proses afirmasi kita. Inilah pembahasan tentang kenapa semakin sering kita melakukan afirmasi, justru realitanya semakin jauh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.